Selamat datang di channel Tutus Handoko. Kali ini kami akan menyajikan sebuah format pembacaan cerpen yang kami istilahkan sebagai sandiwara online. Sebagai sajian perdana, kami membawakan cerpen misteri dengan judul Arwah Sundari. Cerpen ini terdapat dalam sebuah buku kumpulan cerpen karya Najib Kartapati dengan judul Perempuan yang Hadir Bersama Petir. Sandiwara ini dibawakan oleh Yasmin Yolandra sebagai narator dan pelaku perempuan, Tutus Handoko sebagai narator dan pelaku pria. Selalu subscribe channel ini ya, untuk bisa terus mendapatkan update terbaru dari kami. Klik tombol like untuk mensupport kami dan klik share agar lebih banyak orang yang bisa ikut menikmati sajian sandiwara sastra ini. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan berkenan dan bisa menghibur. Akhirnya datang juga masa yang kutunggu-tunggu itu. Masa yang hampir semua gadis seusiaku mendambakannya. Meskipun tinggal menunggu keputusanku, setidaknya kini bukan lagi sesuatu yang mencemaskan. Setengah jam yang lalu Mas Arhan, yang punya nama lengkap Arhan Atma Dwi Pura, memintaku agar segera memberikan keputusan. Begitu aku menyatakan setuju, bujangan 30 tahun itu langsung mempersiapkan pernikahannya denganku. 10 hari cukup lah buat berembuk dengan orang tuamu, kata Mas Arhan. Begitu kamu bilang oke, sebulan kemudian kita kawin. Kalau aku tidak langsung menjawabnya, itu semata-mata hanya karena agar tidak dipandang jual murah. Kedua orang tuaku sudah pasti setuju. Karena memang selama ini momen itulah yang mereka nanti-nantikan. Tiba di tempat kos, Tante Rina menyambutku dengan tergopoh. Baru 10 menit yang lalu kawanmu kemari mencarimu, kata janda pemilik rumah kos ini. Siapa Tan? Tante tidak tanya namanya. Tante menggeleng. Namun dia buru-buru menjelaskan ciri-ciri perempuan yang mencariku tadi. Orangnya cantik, rambutnya sebahu, rada mengombak. Kedua alisnya sangat tebal. Di sebelah kiri dagunya ada tahi lalat kecil ya Tan? Sambarku dengan tidak sabar. Ah betul, baru saja Tante mau bilang begitu. Aku mengenal persis perempuan yang mencariku tadi. Dia tetangga sekaligus sahabatku di desa kelahiran. Teman sepermainanku. Karena usia kami sepantaran. Namanya Sundari. Dia sudah meninggal 4 tahun lalu. Dan ini untuk pertama kalinya dia mengunjungiku. Sekurang-kurangnya sudah 3 kali Sundari datang menemuiku. Tadi dia bilang mau kemari lagi. Kalau punya nomornya lebih baik hubungi saja sekarang. Iya Tan, jawabku. Seraya melangkah ke kamar tanpa perlu bercerita hal yang sesungguhnya. Entah kenapa aku tidak pernah merasa takut oleh kedatangan arwah Sundari itu. Padahal sesungguhnya aku bukanlah gadis pemberani. Meskipun juga bukan sangat penakut. Ada kalanya cerita tentang hantu dan makhluk halus itu lewat begitu saja di telinga tanpa mampir ke pikiran dan hati. Namun ada kalanya juga mampu menegakkan bulu-bulu romaku. Cerita mengenai Sundari yang kata orang sudah menjadi memedi atau arwah gentayangan itu memang hidup dengan subur di daerah kami. Orang kalau meninggalnya nggak wajar, arwahnya pasti gentayangan, kata Mas Karmo, warga desa sebelah yang bekerja sebagai sopir angkutan. Saat itu aku sedang menumpang mobil omprengannya. Lah emang meninggalnya kenapa Bang? Tanya penumpang yang duduk di sebelah Mas Karmo. Mas Karmo menatapku lewat spion di atas kepalanya.
Tanya aja sendiri sama yang duduk di belakang itu. Dia kan tetangganya, sekaligus teman akrabnya. Aku tidak menyahut. Meski banyak orang mengaku pernah digoda hantu Sundari, tidak patut aku ikut-ikutan cerita soal arwah sahabatku sendiri yang disebut menjadi memedi itu. Dia bukan hanya teman sepermainan, tetapi bahkan teman sekolah dari SD sampai ke perguruan tinggi. Tidak hanya satu kampus, tapi bahkan satu jurusan. Kuliahnya kandas setelah 2 tahun karena dia terlalu sering pacaran dan gonta-ganti pasangan. Memang sih wajahnya cantik, sehingga banyak lelaki kepincut padanya. Tidak salah bila kematian Sundari disebut kurang wajar. Di akhir hidupnya, dia berpacaran dengan Anton yang sudah berkeluarga itu secara cukup bebas. Akhirnya Sundari hamil. Sudah pasti Anton menolak menikahinya. Selain sudah berkeluarga dengan 1 anak, mertua Anton adalah mantan preman yang disegani banyak orang karena sikapnya yang kasar dan rada-rada brutal. Setelah usahanya mencari dokter untuk aborsi gagal, Sundari pun memburu dukun yang bisa menggugurkan kandungannya. Menurut cerita Sundari kepadaku, ada 3 dukun yang didatangi, dan semua anjuran mereka dia turuti. Kalau aku tidak salah ingat, ada yang menyarankan agar dia makan tape yang banyak, lalu mendorongnya dengan minuman keras. Ada yang memberinya akar-akaran agar digodok air dan air godokannya diminum 3 kali sehari. Lantas ada juga yang menyuruhnya memukul-mukul bagian perutnya, di mana janin itu bersarang. Dan entah apa lagi, aku tidak begitu ingat. Yang pasti, sebelum semua itu dia lakukan, aku sudah mewanti-wanti agar dia menolak seluruh anjuran tidak bertanggung jawab itu. Kabar yang nyaris membuat jantungku berhenti berdetak itu mendarat di telingaku pada suatu sore. Sundari mengalami pendarahan yang cukup hebat di rumahnya. Aku ikut mengantarkannya ke rumah sakit sambil tidak henti-henti menyesali perbuatan sahabatku itu. "Maaf Ningsih, aku tidak mematuhi saranmu," kata Sundari dengan suara yang sangat lemah sehingga hampir tidak kedengaran. Dan ketika alunan azan maghrib ditelan senja, Sundari menghembuskan nafas terakhirnya dalam pelukanku. Setelah 40 hari dari tanggal kematiannya, berhembus cerita bahwa arwah Sundari gentayangan. Jenazahnya dikubur di makam desa, di pinggir jalan raya kelas 3 yang menghubungkan 2 kecamatan. Praktis jalan itu dilewati oleh angkutan umum dari fajar hingga malam. Suasana di sekitar kuburan sepi karena hanya hamparan sawah dan ladang. Cerita yang pertama kali terhembus adalah dari mulut Kusrin, tetanggaku sendiri. Dia pulang dari kota tengah malam dan harus berjalan kaki melewati kuburan itu. Tepat di pintu makam, Kusrin mendengar tangis perempuan dari dalam kompleks pemakaman. Langkahnya terhenti dan telinganya meyakinkan apakah suara tangis itu benar-benar dari dalam kompleks kuburan. Dari tangis berubah menjadi semacam rintihan. Dan rintihan itulah yang diyakini Kusrin sebagai suara Sundari. Karena dia mengenal betul vokal perempuan yang meninggal akibat aborsi itu. "Kang Kus, aku takut sendirian di sini. Kang Kus, tolong temani aku." Mendengar namanya disebut dan diminta menemani, Kusrin langsung mengambil langkah 1000 alias berlari tunggang langgang. Di ujung desa dia bertemu dengan Pak Hudri
Mas Iman dan Pras yang sedang ngobrol di gardu penjagaan. Sambil gemeteran, Kusrin menceritakan apa yang baru saja dia alami. Melalui 4 lelaki itu, cerita tersebar kemana-mana. Saya pernah loh sekelebatan melihat Sundari di ujung jalan menuju kuburannya. Ucap penumpang yang duduk di sebelah Mas Parmo itu. Pada malam itu, aku bonceng motor temanku yang penakut. Kami berdua tiba-tiba melihat Sundari melambaikan tangan. Temanku langsung tancap gas. Itu sih ndak seru. Sergah Mas Karmo. Kamu tahu Nasir ndak? Sopir omprengan yang kayak saya juga itu. Apa yang dialaminya bikin geger penduduk sekitar. Oh ya? Gimana ceritanya, Mas? Mas Karmo pun bercerita tentang peristiwa yang dialami oleh temannya yang bernama Nasir itu. Kalau cerita Mas Karmo itu kususun dan kuceritakan kembali, jadinya akan seperti ini. Namaku Nasir. Pekerjaanku sopir omprengan. Suatu malam, kira-kira pukul 11, aku baru pulang dari charteran. Tidak pernah aku pulang kerja selarut ini. Tarikan lagi sepi. Apa salahnya aku menerima charteran keluar kota? Yang penting bayarannya tinggi kan? Terus terang, aku lagi butuh uang banyak untuk persiapan kelahiran anakku yang kedua. Di rumah, istriku sedang hamil tua. Kurang dari sebulan dipastikan akan melahirkan. Mendung rata menyaput langit sehingga hanya kegelapan yang ada di depan mataku. Angin bersiut kencang menggoyang-goyangkan dedaunan pada pohon-pohon di sepanjang pinggiran jalan. Seorang diri aku menyetir dengan kedua mataku yang hampir-hampir tak pernah berkedip. Pada jam segini, jalan ini memang sudah sepi. Apalagi cuaca mendung dan secara sporadis bintik-bintik air hujan kadang menempel di kaca depan mobil yang kukendarai. Refleks aku menginjak rem saat di pinggir jalan ada perempuan muda melambaikan tangan. Dia berada di kiri jalan, berdiri di bawah pohon besar, mengenakan gaun panjang berwarna putih. Di tempatnya berdiri, warna gaunnya menjadi tampak jelas di tengah gelapnya malam. Bunyi rem yang menjerit memecah sunyi, dan mobil pun berhenti. Perempuan muda itu mendekati mobil dan mengetuk jendela kaca bagian kiri depan yang tertutup. Jendela kaca pun aku buka dengan memutar handle-nya, dan gadis itu langsung mendekatkan wajahnya ke jendela mobil yang hampir seluruhnya sudah terbuka. Mas, tolong numpang ya. Mau pulang kemalaman, Katanya seraya tersenyum. Kutatap wajahnya. Sungguh begitu cantik. Satu kecantikan alami bagi gadis desa. Namun terlintas sesaat dalam pikiranku, apakah dia benar-benar manusia seperti diriku? Mana ada gadis cantik sendirian di bawah pohon besar pada malam selarut ini? Jangan-jangan dia sebangsa jin atau hantu? Hampir saja gasku injak kembali untuk meninggalkannya pergi ketika kemudian dia berkata lagi. Mas takut ya? Mas pasti mengira aku hantu kan? Aku orang biasa, Mas. Seperti Mas juga. Dia tersenyum lagi, seolah mengolok-olok apa yang sedang kupikirkan. Kenalkan dululah. Tambahnya sambil mengulurkan tangan. Tidak tahu kenapa aku menyambutnya.
Tangannya yang lembut dan hangat membuatku yakin bahwa dia bukan jenis makhluk halus. Sebab kata orang, lelembut selalu terasa dingin. Siapa namamu? Sundari, Mas. Rumah kamu di mana? Di Desa Traju, Mas. Di pinggir jalan ini kok. Kali ini gadis yang mengaku bernama Sundari itu kembali melemparkan senyum termanisnya. Aduh, hatiku berdesir oleh senyumnya yang sangat memikat itu. Rasa kesepian lantaran istri lagi hamil tua terasa merongrong kelakianku. Maka saat gadis cantik ini sekali lagi bertanya apakah dia boleh menumpang, aku mengangguk mantap. Pintu mobil di sebelah kiri kubuka dari dalam. Cepat-cepat dia naik dan duduk di sebelahku seraya menutup pintunya kembali. Bau wangi tiba-tiba menerpa hidungku. Wangi yang aneh. Serasa perpaduan antara bau kembang dan kemenyan. Mobil kupacu cukup tinggi. Kulirik gadis yang mengaku bernama Sundari ini dengan perasaan was-was. Kenapa, Mas? Katanya seperti menangkap apa yang kupikirkan. Kamu pakai parfum apa ya? Tanyaku sambil terus menginjak gas dalam-dalam. Mobil meluncur dengan kecepatan tinggi. Minyak wangi desa kok, Mas. Masa parfum sih? Kok baunya aneh? Bau kembang ya, Mas? Iya, dan juga Kemenyan. potongnya mendahuluiku. Aku tersentak oleh kata-katanya. Hatiku semakin was-was dan mulai digerayangi kecurigaan bahwa gadis yang duduk di sebelahku ini benar-benar makhluk halus. Jangan terlalu kencang, Mas. Aku takut. Katanya seraya memegang lengan kiriku yang berada di atas setir. Astaga, kali ini terasa sekali betapa dingin tangannya. Hatiku mulai kacau. Mobil seperti melayang saat injakan kakiku pada pedal gas semakin dalam. Kurangi kecepatannya, Mas. Ucapnya manja. Aku mau mampir sebentar di rumah Simbah. Mampir? Di mana rumah simbahmu? Tuh, di depan. Sebentar saja kok, Mas. Jawabnya dengan menarik kembali tangannya yang semula menempel di lenganku. Aku pun mengurangi kecepatan mobil yang kukendarai sambil berharap akan segera tiba di rumah simbahnya. Nah, itu tuh, Mas. Rumah yang di kanan jalan, yang lampunya terang itu. Kata gadis yang beraroma kembang dan kemenyan ini sambil menunjuk sinar lampu terang di depan sana. Aku mulai mengurangi kecepatan. Mulai tampak olehku sebuah rumah besar dengan penerangan lampu yang terang dan berhalaman luas. Ada perasaan aneh menyelinap dalam hatiku. Setiap hari kulewati jalan ini, tetapi rasanya baru sekarang aku melihat ada rumah besar di pinggir jalan ini. Namun entah kenapa pikiranku seperti antara sadar dan tidak. Mas, mobilnya masukkan saja ya ke halaman. Aku sebentar kok. Katanya bersiap-siap turun. Perasaanku seperti melayang sehingga tidak mampu berbuat apa-apa kecuali hanya menuruti kemauan gadis ini. Dan aku terbangun oleh berisiknya suara beberapa orang. Kudapati diriku tetap di dalam mobil dan masih terduduk di atas jok di belakang kemudi. Hari ternyata sudah pagi. Mas, bagaimana Mas bisa di sini? Tanya seseorang membuatku geragapan. Ini di mana ya, Mas? Tanyaku kebingungan. Seseorang yang lain membuka pintu mobil dan menarikku keluar.
Aku tersadar bahwa mobil berada di dalam komplek kuburan. Dan yang membuat akal pikiranku macet adalah posisi mobil yang kukendarai bisa masuk ke tengah-tengah kuburan tanpa terdapat sebuah nisan pun yang terlintas. Dan di kuburan inilah ternyata Sundari dimakamkan. Ada apa dengan kedatangan Sundari mencariku di tempat kos ya? Kupikir bukan tanpa tujuan. Aku ingat ketika pertama kali dia mendatangiku di rumah. Kira-kira setengah tahun setelah hari kematiannya. Jarak antara rumah orang tuaku dengan rumah orang tuanya kurang dari 50 meter. Pada suatu malam, ketika aku sendirian di rumah, seseorang mengetuk pintu yang baru saja kukunci. "Siapa?" tanyaku sebelum membuka pintu. "Aku, Ning." Aku tersentak kaget. Sungguh mati. Suara itu masih kukenal persis. Suara seorang sahabatku yang setengah tahun lalu sudah meninggal dunia. Sesaat aku merinding. Tetapi keinginan untuk membuktikan lebih besar dari ketakutan yang menghinggapi perasaanku. Sundari, iya Ning." Pintu pun kubuka. Di hadapanku, di bawah tinjauan lampu teras yang rada temaram, berdiri sesosok tubuh kurus langsing. Wajahnya sepucat belaju. Bibirnya yang agak membiru dan kering itu seakan dipaksakan untuk tersenyum padaku. Kamu, boleh aku masuk?" Aku mengangguk dan memiringkan tubuhku untuk memberinya jalan. Dia menyelinap masuk rumah. Sempat kulihat apakah kedua kakinya menapak lantai. Sebab, kata orang, jenis hantu selalu mengawang alias tidak menyentuh bumi. Tetapi kedua kaki sosok yang menyerupai Sundari ini sungguh-sungguh menapak lantai rumahku. Apakah Sundari hidup lagi? Atau kata orang-orang tua itu tidak benar? Sungguh bukan saatnya untuk dipikirkan sekarang. Suasana yang mencekam ini lebih menuntutku untuk mengetahui kenapa Sundari yang sudah mati itu mendatangiku malam ini. Aku menutup pintu, tetapi tidak kukunci. Lampu di ruang tamu menyala terang, jauh lebih terang dari lampu teras. Aku mendekati sosok sahabatku bernama Sundari itu. Dia masih berdiri di dekat meja kursi tamu, memandangku dengan sorot mata sayu. Namun di kedua bola matanya seakan-akan bagaikan lubang tanpa dasar. "Ayo, duduklah." Sundari menggeleng. Kedua tangannya yang kurus itu memegang kedua lenganku. Terasa begitu dingin. Dan bahkan rasa dingin itu seperti menembus jantung hatiku. "Aku cuma sebentar kok," katanya perlahan. "Sun, kamu kan sudah meninggal maksudmu?" "Iya benar, tapi sejatinya aku belum ingin mati." Dari nada suara dan sinar matanya, terkesan dia minta dibelas kasihani. "Sudah lama aku menunggu kesempatan ini. Di rumah ini selalu ada orang selain dirimu," ucapnya, seakan untuk dirinya sendiri. "Dak usah cerita orang lain kalau aku datang menemui kamu ya, Ning." "Terus?" "Aku tahu masalah kamu, Ning. Dan kamu ndak akan mampu menyelesaikan masalahmu kalau masih tetap tinggal di desa ini. Sebaiknya kamu ke kota. Saat ini lagi ada satu PT yang butuh tenaga sepertimu." "PT? Perusahaan apa?" "Janji kepadaku kalau kamu bersedia." Aku mengangguk. Seketika itu dia meraih pundakku. Dia membisikkan nama sebuah perusahaan dan memintaku agar secepatnya mengajukan lamaran kerja ke sana. "Aku pamit ya, Ning. Selamat malam," katanya, langsung mengasurkan langkah ke pintu.
Aku membuntutinya, lidahku keluh. Di ambang pintu, dia membalikkan tubuhnya sejenak, tersenyum manis padaku. Kemudian membuka pintu dan melangkah keluar. Aku buka kembali pintu rumahku, ingin melihat ke arah mana dia pergi. Namun aku tidak melihat siapapun. Bahkan pagar di halaman juga tetap tertutup. Paginya aku langsung membuat lamaran kerja yang kutujukan kepada perusahaan yang diceritakan Sundari padaku semalam. Sebuah perusahaan anak cabang yang bergerak di bidang jasa outsourcing. Beberapa waktu kemudian aku dapat panggilan dan diterima. Sebelum aku pindah ke tempat kos di kota, sore harinya aku berziarah ke makam Sundari. Aku ucapkan terima kasih kepadanya. Kunjungannya yang kedua kali terjadi ketika aku pindah tempat kos. Sore hari, saat aku pulang kantor, dia sudah duduk di kursi teras. Dia menyambut kedatanganku dengan senyumnya yang tetap manis. "Maaf kalau aku mengganggu. Aku kesini hanya karena kangen sama kamu, Ning," katanya tanpa mengulurkan tangan. "Kamu itu baik, aku percaya. Selama ini gak pernah menggangguku. Aku tahu itu, Sun," balasku. Aku yakin pada kata-kataku. Aku ingat akan kunjungannya yang pertama, yang membawa berkah dan menolong hidupku yang tatkala itu pengangguran. "Sebentar ya, Sun. Aku menaruh tas dan dokumen-dokumen ini dulu ke kamar. Atau kamu mau lihat kamarku? Ayo." Dia tersenyum lagi seraya menggeleng. Wajahnya masih pucat seperti kertas, dan kedua bibirnya masih rada biru dan kering. Aku buru-buru ke kamar, menaruh tas dan setumpuk dokumen. Kemudian langsung kembali menemuinya. Astaga, ternyata sudah tidak ada siapa-siapa di sana. Terasnya kosong, dan tidak ada tanda-tanda kedatangan seseorang barusan. Kutemui Marni, pembantu rumah tangga yang sedang menyiram tanaman di halaman. "Mar, tadi kamu melihat ada temanku datang dan duduk di teras?" "Enggak tuh, Mbak. Dari siang enggak ada siapa-siapa." Setelah kuceritakan hasil pertemuanku dengan Mas Arhan seminggu yang lalu, ibu bertutur dengan wajah berseri-seri. "Alhamdulillah, Ning. Akhirnya jodohmu datang juga. Sampaikan salam ibu pada Nak Arhan ya. Juga salam dari bapakmu. Bilang sama Nak Arhan, makin cepat makin baik." Dari wajah kedua orang tuaku, aku menangkap rasa gembira yang tak mudah dilukiskan. Putri bungsu mereka yang sudah berusia 28 tahun ini sebentar lagi mengakhiri masa lajangnya, hidup bersama seorang pria yang secara ekonomi mapan dan berkecukupan. Kepada mereka, aku pamit untuk kembali ke kota. Ayah mengecup keningku, suatu perbuatan yang tidak pernah dia lakukan sejak aku remaja. Dan ibu menciumi wajahku, jauh lebih bertubi-tubi daripada biasanya. Sehabis berdandan, aku keluar kamar. Kulihat arloji di lenganku. Sudah pukul 19.05. Malam minggu ini aku dan Mas Arhan akan dinner pada sebuah restoran paling bergengsi di kota ini. Tetapi bukan itu yang penting. Melainkan pernyataanku bahwa aku siap menjadi istrinya dan pesan kedua orang tuaku agar dalam pekan ini Mas Arhan diminta datang di rumah kami buat meminangku. Adakah sesuatu yang lebih membahagiakan dari momen ini? Baru saja melewati pintu rumah kosku, sesosok tubuh sudah menghadangku. Sesosok tubuh itu lagi, yang kedua bibirnya selalu biru dan kering, yang kedua bola matanya seperti lubang tanpa dasar, yang kulit wajahnya sepucat belaju. Kehadirannya kali ini ditandai oleh bau kembang dan kemenyan yang menabrak indera penciumanku.
Sundari? Pekiku tertahan. Aku datang untuk melarangmu pergi, Ning. Ucapnya perlahan, namun penuh tekanan. Kalau kamu masih mau menganggap aku sahabatmu, mulai saat ini lupakanlah lelaki bernama Arhan itu. Sosok yang menyerupai Sundari itu membalikkan tubuhnya dan berjalan keluar. Sun, tunggu! Dia berhenti, tetapi tidak menoleh. Cukup, Ning. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Selamat malam. Dan kali ini, sosoknya benar-benar membuat seluruh bulu kuduku merinding. Sundari berjalan tanpa menapak bumi, seperti mengawang saja di udara. Dia menjauh dan semakin menjulang hingga hilang dari pandangan mataku. Hatiku menjadi tidak menentu. Aku ragu keluar rumah, dan akhirnya kuputuskan batal makan malam bersama Mas Arhan. Aku mengganti busanaku dengan pakaian tidur dan merebahkan tubuhku di atas ranjang. Ponselku matikan agar Mas Arhan tak bisa menghubungiku, sebab aku tidak punya alasan kenapa mesti membatalkan janji. Keesokannya, secara tidak sengaja aku melihat berita di televisi. Aku tercekat. Tim pemberantasan narkoba telah menangkap tangan transaksi perdagangan barang haram itu dengan barang bukti yang cukup besar tengah malam tadi. Meski dengan wajah tertutup, aku tercengang saat melihat video penangkapan yang ditampilkan. Dan berita itu menyebutkan nama pelaku utamanya berinisial AAH. Siapa lagi kalau bukan Arhan Atma Dwipura.